Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazifatul Anissa. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi dengan program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi sebagai standar untuk ujian tengah semester mata kuliah kearsian dengan dosen pengampu Bapak Afridian Wiraadi Ahmad, SE, MSc, AKCA, ATB. Nah, di sini saya akan mulai mempresentasikan hasil dari beberapa materi dari sejarah, perkembangan, dan juga nilai-nilai dari YRC Sumatera Barat. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu sejarah berdirinya YRC. Nah, YRC itu didirikan pada tahun 1969 di Bukit Tinggi. Nah, motivasi awalnya adalah untuk berdakwah. Sebelumnya itu sudah berdiri Rumah Sakit Kristen Yosudarso di Padang dan Rumah Sakit Immanuel di Bukit Tinggi. Nah, Bukit Tinggi di mana cendekiawan nasional banyak berasal. Kenapa tidak bergerak? Tidak cukuplah berdakwah hanya di mimbar. Nah, itu perlunya ada dakwah dari sisi lain, yakni dakwah bilhal, itu berdakwah dengan aktivitas, perilaku, kegiatan nyata, dan salah satu di bidang kesehatan. Muhammad Natsir berpesan kepada Buya Haji Masyur Daud Datuk Panglimu Kayu agar merintis sarana pelayanan kesehatan, kendati baru dalam membentuk klinik atau balai kesehatan. Alhamdulillah, ide tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Barat waktu itu, yaitu Harun Zain, dan seluruh organisasi Islam yang sebelumnya juga sudah bersatu memberantas G30 SPKI. Nah, tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 1969 di depan Notaris Hasan Kalbi, resmi berdirinya YRC di Bukit Tinggi dengan para pendiri 26 orang, yaitu terdiri dari tokoh ulama, cendekiawan, dokter, dan lain sebagainya. Dan juga ibu-ibu ranah Minang yang tergabung dalam wanita muslimah juga ikut bergabung membantu mengumpulkan emas, uang, dan sebagainya untuk mewujudkan lembaga ini. Kemudian ibu-ibu itu menjadi badan penyantun YRC yang sampai saat ini tetap eksis di lingkungan YRC. Nah, balai pengobatan ini juga berfungsi sebagai rumah bersalin. Sekarang sudah menjadi Rumah Sakit Ibnu Sina Besar di belakang Balok Bukit Tinggi. Nah, setelah berdirinya Rumah Sakit Islam YRC di Bukit Tinggi, menyusul pula nih Rumah Sakit Islam di Padang Panjang pada tahun 1971, di Padang pada tahun 1972, di Payakumbuh pada tahun 1972, dan juga di Pasaman tahun 75, di Panti tahun 78, dan juga pernah juga didirikan Balai Pengobatan di Mentawai pada tahun 2005. Nah, Badan Penyantun juga mendirikan pula nih TK Masyitah di Bukit Tinggi, Panti, dan Simpang Ampe Pasaman. Nah, untuk meningkatkan profesionalitas bidang kesehatan, YRC mendirikan pula lembaga pendidikan mulai dari SPR, SPK, Akbar, dan terakhir Stikes dan NARS. Nah, tahun 2015, YRC mendirikan Universitas Muhammad Natsir dengan berbagai program studi. Dan alhamdulillah, saya juga berkuliah di Universitas Muhammad Natsir, Prodi S1 Kebidanan. Nah, YRC juga memiliki usaha bisnis yang pada awalnya bernama Swalayan Masyita di belakang Balok, dekat Rumah Sakit Ibnu Sina. Swalayan ini selain berdagang untuk umum, juga untuk memasuk kebutuhan lembaga yang ada di lingkungan YRC. Nah, mulai Januari tahun 2020, Swalayan Masyita ini kita tingkatkan statusnya menjadi PT Masyita. Nah, saat ini YRC sudah melewati periode 50 tahun pertama dari tahun 1969 sampai 2019. Selanjutnya YRC akan memasuki 50 tahun kedua. Dan juga mudah-mudahan lahir generasi baru untuk melanjutkan tugas mulia ini, insya Allah. Nah, Universitas Muhammad Natsir yang berada di bawah YRC ternyata berkembang dengan pesat. Saat ini sudah memiliki kurang lebih 2.200 mahasiswa. Sebuah capaian yang luar biasa berkat kegigihan Bapak Muslim Suardi sebagai rektor pertama, dilanjutkan oleh Bapak Afridian Wiraadi Ahmad. Sebuah catatan penting untuk kita bahwa YRC adalah yayasan nirbala. Keuntungan yang diperoleh dari amal usaha kemudian dikembalikan ke yayasan untuk kepentingan pengembangan fisik dan non-fisik yang ada di lingkungan yayasan dan kesejahteraan umat Islam melalui dana misi. Nah, teman-teman, itu adalah sejarah perkembangannya YRC Sumatera Barat dari awal sampai membangun rumah sakit, membangun PT, dan juga membangun universitas tempat kita berkuliah sekarang. Dan juga yang kedua, saya akan membahas mengenai perkembangan dan rencana pengembangan YRC di Sumatera Barat. Nah,
Nah, pada tahun 1969 sampai 1989 itu pertumbuhan dan pendirian rumah sakit Islam, dan juga pada tahun 2009 itu sampai 2029 ini periode emas 2 dengan modernisasi. Nah, visinya adalah menjadi lembaga penyelenggara layanan kesehatan dan pendidikan terkemuka di Sumatera Barat bagian tengah berbasis syariah dan berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia pada tahun 2030. Dan untuk misinya yaitu yang pertama, membangun ekosistem kesehatan pendidikan, yang kedua, membangun layanan yang berkualitas dan islami, yang ketiga, tata kelola syariah yang kuat, serta yang keempat, memperluas jejaring global, yaitu memperkuat dan memperluas kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional, dan yang terakhir itu kontribusi nyata bagi masyarakat. Nah, kemudian tujuannya agar yang pertama, terintegrasinya layanan kesehatan dan pendidikan, yang kedua, tersedianya layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, yang ketiga, terlaksananya tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel, yang keempat, terwujudnya kolaborasi nasional dan internasional, serta yang kelima, terlaksananya program inovatif bidang pendidikan, penelitian, pengabdian yang islami. Kemudian, strategi dari yayasan yaitu penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tersedianya infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta perluasan jejaring dan kemitraan. Nah, kemudian strategi pengembangan rumah sakitnya mulai dari layanan holistik islaminya, kemudian infrastruktur dan teknologinya, adanya modernisasi, pemenuhan standar, dan juga pembangunan dan inovasi, dan juga untuk penguatan SDM profesional itu mulai dari pengembangan kompetensi dan juga peningkatan kesejahteraan dan program penghargaan, serta untuk transformasi digital dan inovasi teknologi, adanya digitalisasi administrasi, modernisasi peralatan dan sistem informasi yang terintegrasi, serta diverifikasinya layanan dan pendataan, dan juga promosi dan branding dari rumah sakit Islam yang modern, kampanye edukatif dan optimalisasi media digital, serta jejaring dan kemitraan strategis, yaitu kolaborasi klinis dengan universitas, kemitraan pemerintah dan nasional serta internasional. Nah, strategi dari pengembangan Universitas Muhammad Natsir yaitu adanya mutu, fasilitas dan infrastrukturnya, sumber dayanya, riset dan pengabdiannya, dan juga kemitraan serta kolaborasinya, dan juga tata kelola berbasis syariah, mulai dari perencanaan berbasis outcome dan juga penjaminan mutu serta integrasi nilai-nilai Islam. Dan untuk program strategis rumah sakitnya yaitu pembangunan rumah sakit Indusina di cabang baru di Solo dan Ramasraya, yaitu layanan unggul 6 rumah sakit dan juga rumah sakit syariah yang terakreditasi. Universitas Muhammad Natsir di bawah bimbingan Yarsi dengan sendirinya mau tak mau menjadi sumber tempat persemaian dari calon-calon pemimpin. Dan untuk materi yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai nilai-nilai dari Yarsi Sumatera Barat dan pelayanan kesehatan untuk semua tanpa memandang status. Nah, sejak tahun 1969, Yarsi memiliki tujuan menyediakan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat tanpa memandang agama, kedudukan, warna kulit, dan juga asal-usul, dan juga menjaga ikatan solidaritas, silaturahmi, dan idealisme dalam pengelolaan organisasi dalam catatan internal. Yarsi Sumatera Barat juga menekankan bahwa mereka dibangun bukan atas dasar kekeluargaan biologis, tapi atas dasar idealisme untuk ibadah, pelayanan, dan dakwah, nilai kejujuran, integritas, dan komitmen terhadap visi misi jangka panjang. Teman-teman, itulah paparan materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.